10 napas kemudian, Hua Qingxi dan Bian Yuqing menunggu dengan tenang. Setelah setengah cangkir waktu minum teh, kedua wanita itu masih menunggu. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, tepat ketika Bian Yuqing mulai tidak sabar menunggu, sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Siapa lagi selain Yao Xi? Melihatnya kembali, hati Bian Yuqing menjadi tenang dan dia memandang Hua Qingxi dengan kekaguman. Menggenggam tangannya di belakang punggungnya, Yao Xi mencoba yang terbaik untuk menekan kemarahan dan keengganan di hatinya dan berkata dengan nada tenang, "Saya menerima posisi manajer pasukan. Beritahu dia bahwa saya akan datang ke Istana Surga Tinggi dalam 3 hari." Dengan pemimpin yang begitu kuat, pasukan Jiziku pasti akan melambung dan menjadi tak terkalahkan. Hua Qingxi tersenyum manis dan membungkuk. Setelah menahan amarahnya, Yao Xi sekali lagi berbalik dan terbang menjauh. Setelah melihatnya menghilang dari pandangannya, Hua Qingxi menepuk dadanya dan menghela nafas panjang. Baru saja, dia mengira dia telah gagal dalam tugasnya. Tetapi untungnya, dia tidak menarik kembali kata-katanya. "Kakak Hua, apakah kamu yakin dia akan kembali?" Bian Yuqing bertanya. Senyum Hua Qingxi agak dipaksakan. "Saya tidak yakin. Tapi saya pikir bahkan jika dia tidak peduli dengan wajahnya, Istana Jiwa Tenang dan Kaisar Agung Jiwa Tenang masih memiliki wajah. Dia harus khawatir tentang Sekte dan Kaisar Agung. Kaisar di belakangnya." Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Yao Xi, dilihat dari penampilannya barusan, dia bukanlah orang yang kaku dan keras kepala. Mungkin dia adalah tipe orang yang akan menggunakan cara yang tidak bermoral untuk menang. Tidak aneh jika orang seperti itu menarik kembali kata-katanya. Tetapi seperti yang dikatakan Hua Qingxi, dia tidak peduli dengan reputasinya tetapi harus peduli dengan Kaisar Agung dan Istana Jiwa Tenang. Jadi Yao Xi tidak pilihan selain kembali. Sebelum tentara Jizi didirikan, mereka telah memperoleh manajer pasukan yang kuat. Bahkan jika Yao Xi tidak memiliki kemampuan untuk memimpin pasukan, dengan tambahannya, pasukan Jizi akan memiliki bobot tambahan. Ini adalah hal yang baik. 3 hari, Hua Qingxi menoleh untuk melihat Istana Surga Tinggi. Tampaknya dapat melihat melalui segel arai besar dan melihat apa yang terjadi di dalam puncak surga tinggi. Wajahnya mau tak mau memerah saat dia berkata dengan sakit kepala, "Aku ingin tahu apakah ada cukup waktu." "Untuk apa?" Bian Yuqing tidak mengerti. Wajah Hua Qingxi menjadi lebih merah saat dia berbisik. "Kepala manajer kedua, pernahkah kamu mendengar bahwa ketidakhadiran membuat hati semakin dekat? Master Istana belum kembali selama beberapa tahun dan barusan." Bian Yuqing akhirnya mengerti dan mau tidak mau melirik ke arah High Heaven Palace, menutupi mulutnya dan tertawa ringan. Tidak lagi membahas topik ini. Ekspresi Hua Qingxi menjadi serius. Tapi bagaimanapun juga, kita harus sibuk. Dengan tentara Jizi didirikan dan kepala istana mengambil posisi komandan, Istana Langit Tinggiku harus memberikan dukungan terbesar kepada kepala istana. Dengan 20.000 murid bergabung, kerangka kerja akan disiapkan. Adapun anggota lain, tidak perlu terburu-buru. Dengan cara ini, saya harus menyusahkan manajer utama kedua untuk melakukan perjalanan ke Sekte Cabang Domain Selatan dan mencatat nama-nama murid di atas Origin King Realm. Adapun Sekte Utama, saya akan mengurusnya dalam waktu 3 hari. Bagus. Bian Yuqing dengan cepat setuju. Kedua wanita itu telah bekerja bersama selama bertahun-tahun, jadi mereka secara alami memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Dengan perintah Kaisar Agung, Istana Surga Tinggi menyegel gunung. Tidak hanya Sekte Utama Wilayah Utara, tetapi juga Sekte Cabang Domain Selatan. Sekarang Kaisar Agung telah memberi mereka hadiah yang begitu besar. Domain Selatan masih tidak menyadari situasinya. Ketika Bian Yuqing pergi dan melaporkan berita ini, seluruh Sekte Cabang Domain Selatan bersorak. Setelah mendengar bahwa Yang Kai telah menjadi komandan tentara dari pasukan Jizi-nya sendiri, semua murid di atas Origin King Realm bergegas untuk bergabung dengan tentara. 99% murid High Heaven Palace telah dibawa ke sini oleh Yang Kai dari Lower Planet Starfield. Sejumlah besar dari mereka berasal dari Shadowed Star High Heaven Sect, dan banyak dari mereka adalah pembudidaya berbakat yang dipilih dari berbagai bintang kultivasi di bidang bintang Heng Luo. Orang-orang ini telah berada di Star Boundary untuk beberapa waktu sekarang, dan masing-masing dari mereka telah membuat peningkatan yang signifikan dalam kekuatan mereka. Setidaknya ada 30 hingga 40 ribu pembudidaya di Origin King Realm dan di atasnya, dan beberapa master tahap Dao Sos telah muncul baru-baru ini. Meskipun ada lebih sedikit Kaisar Realm, itu bukan masalah besar bagi mereka untuk membangun kerangka kerja terlebih dahulu. Selama mereka melakukannya, tidak akan terlambat untuk perlahan-lahan memperluas pasukan mereka di masa depan. Sekte utama dan sekte cabang semuanya sibuk. High Heaven Peak juga ramai dengan aktivitas. Ruangan itu dipenuhi dengan aura dekaden dan lantainya ditutupi dengan pakaian yang berantakan. Di atas tempat tidur, ada beberapa tubuh T,
E, L, A, N, J, A, N, G yang terjalin satu sama lain dan suara tubuh mereka yang bertabrakan bisa terdengar. Cadar Little Senior Sister telah robek, memperlihatkan kecantikannya yang tak tertandingi. Rambut Suyan berkibar tertiup angin saat keringat Sun King Luo menetes ke wajahnya. Sue Yue sudah lama berubah menjadi berantakan saat dia berbaring di tempat tidur terengah-engah. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Di medan perang, Zhu Qing adalah satu-satunya yang masih berjuang untuk bertahan. Saat mereka berdua bergabung, suara auman naga terdengar. Dibandingkan dengan 4 wanita lainnya, ini adalah pertama kalinya Zhu Qing mengalami situasi seperti itu. Awalnya, dia tidak mau melakukannya. Tetapi setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Sun King Luo telah merobek pakaiannya dan Yang Kai mengambil keuntungan darinya, menyebabkan keinginannya runtuh. Ketika dia pertama kali bertemu Yang Kai, dia telah terkikis oleh atribut naganya, menyebabkan dia kehilangan kendali atas pikirannya dan membiarkan Yang Kai mengambil keuntungan darinya. Bagaimana dia bisa menolak lingkungan seperti itu? Pada akhirnya, dia hanya bisa menuruti keinginan Yang Kai. Dia yang pertama, bertarung, tapi dia masih bisa bertahan sampai sekarang. Bagaimanapun, fisik Dragon Rache tidak ada bandingannya dengan Suyan dan yang lainnya. Berbaring di tanah, mata Sun King Luo seperti sutra saat dia dengan lembut menggertakkan giginya dan berbisik ke telinga Suyan. Sialan, mengapa kekuatan fisik wanita ini begitu baik? Suyan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat satu jari pun. Jadi bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk menjawabnya? Ia hanya menggelengkan kepalanya pelan. Sun King Luo mendorong dirinya ke atas, berlutut di tempat tidur, dan merangkak menuju medan perang. Rambutnya jatuh di sekitar pinggang dan pinggulnya, menambahkan daya pikat khusus pada lekuk tubuhnya yang anggun. Selama ekspedisi, mata Yang Kai hampir keluar dari rongganya, seolah-olah dia bisa merasakan tatapan Yang Kai padanya. Sun King Luo mengangkat matanya dan memberinya senyum menawan sebelum muncul di belakang Zhu Qing dan melingkarkan lengannya di sekelilingnya. Jari-jari gioknya yang ramping dengan lembut membelai tubuh lembut Zhu Qing. Zhu Qing terkejut, seolah-olah dia menerima kejutan besar. Dia memaksa dirinya untuk melihat ke belakang dan melihat Sun King Luo memberinya senyum jahat, menjilati bibir merahnya. Zhu Qing ketakutan. Dia, yang selalu mendominasi di depan Sun King Luo, sekarang menunjukkan sedikit permohonan. Bagaimana Sun King Luo bisa memperhatikannya? Dia sudah lama menemukan naga ini merusak pemandangan dan telah menderita beberapa kerugian di tangannya. Sayangnya, kekuatannya lebih rendah dan dia tidak punya cara untuk melawan. Jika dia tidak membalas dendam sekarang, kapan dia akan melakukannya? Erangan pelan tiba-tiba menjadi lebih keras, seolah-olah menangis, tetapi kenyataannya tidak. Aura dekaden di ruangan itu menjadi lebih kuat. Di samping, Xia Ningchang yang mengantuk tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Rahangnya jatuh saat Suyan menutupi matanya dengan tangannya. Setelah beberapa saat berlama-lama dan mekar, ruangan itu tampaknya telah menjadi dunia lain. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Yang Kai terbangun dari tidurnya. Pada tingkat kekuatannya, kecuali jika dia terluka parah, dia tidak perlu tidur sama sekali. Tetapi setelah kembali ke rumah dan dikelilingi oleh istri-istrinya, dia merasa nyaman dan entah bagaimana tertidur. Dengan lengan kirinya di sekitar Xia Ningchang dan lengan kanannya di sekitar Suyan, Sun King Luo berbaring di atasnya. Aroma rambutnya menempel di hidungnya dan dua kepala bersandar di pahanya. Tanpa perlu melihat, itu pasti Sue Yue dan Zhu Qing. Tapi tidak diketahui siapa yang di kiri dan siapa di kanan. Bulu mata Sun King Luo berkibar beberapa kali sebelum dia perlahan membuka matanya dan bertemu dengan mata cerah Yang Kai. Sambil tersenyum sedikit, ratu yang menggoda itu bertanya, "Apakah kamu sudah bangun?" Yang Kai mengangguk. "Puas." Yang Kai menggelengkan kepalanya. Bagaimana masalah suami dan istri bisa dipuaskan? Tidak mungkin memuaskan mereka selama sisa hidup mereka. Wajah cantik dan tubuh cantik ini tidak akan pernah cukup. Sun King Luo tidak bisa menahan tawa. Saudari tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mengatakan demikian, dia membungkuk dan mencium mulut Yang Kai. Tapi itu hanya kecupan ringan. Tangannya menopang dada Yang Kai saat dia bangun. Tetapi untuk beberapa alasan, alisnya tiba-tiba berkerut saat ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Yang Kai menyeringai diam-diam. Sun King Luo memelototinya. Akhirnya bangun. Sun King Luo berlutut di tempat tidur dan menatap wanita lain sebelum menghela nafas. Berhenti berpura-pura. Ini bukan pertama kalinya. Cepat dan bangun. Petik 2. Tak satu pun dari mereka adalah orang biasa. Meskipun dia baru saja berdiri dan berbicara dengan lembut. Bagaimana mungkin dia tidak memberitahu yang lain? Hanya saja keempat wanita lainnya tampak tertidur lelap. Tidak satu pun dari mereka membuka mata. Saat beraksi, mereka tidak merasakan apa-apa. Tetapi setelah semuanya tenang,
Mereka merasa canggung. Pada dasarnya, ini terjadi setiap saat. Sun King Luo sudah terbiasa. Tetapi situasinya sebenarnya sedikit membaik. Bagaimanapun, keempat saudara perempuan lainnya telah bersama untuk waktu yang lama. Jadi setelah saling mengenal, mereka tidak terlalu memperhatikan satu sama lain. Tetapi sekarang ada Zhu Qing. Setelah Sun King Luo selesai berbicara, melihat keempat wanita itu masih tidak menanggapi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan mengangkat tangannya untuk menamparkan pantat cantik Xia Ningchang, menyebabkan riak muncul. Ningchang, jika kamu tidak bangun sekarang, saya khawatir suami kamu tidak akan bisa menahan diri. Ketika saatnya tiba, apakah kamu bisa mengatasinya? Petik 2. Xia Ningchang tiba-tiba membuka matanya. Bukan karena dia takut dengan kata-kata Sun King Luo, tetapi karena tangan besar yang Kai benar-benar bergerak di sekitar tubuhnya. Saat mata mereka bertemu, Xia Ningchang melontarkan senyum minta maaf ke arah Yang Kai sebelum dengan lembut mencium pipinya sebelum melepaskan pelukannya dan merangkak dari tempat tidur. Kakak, Sui Yue. Dan itu, Sun King Luo memanggil satu persatu. Satu persatu, mereka semua tersipu saat mereka bangun. Untuk sesaat, ruangan itu dipenuhi dengan suara gemerisik pakaian. Sekali lagi, itu adalah pemandangan yang indah. Yang Kai tersenyum ketika dia berbaring di tempat tidurnya. Matanya melihat sekeliling. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah mengenakan pakaian mereka, gadis-gadis itu menyisir rambut satu sama lain. Dan ketika mereka selesai, mereka melihat ke belakang dan melihat Yang Kai masih berbaring di tempat tidur. Suyan menghela nafas tanpa daya. Ayo lakukan. 5 wanita dipisahkan menjadi 2 kelompok dan membantu Yang Kai bangun dan mengganti pakaiannya.